Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo Semeton Pajak, perkenalkan nama saya Igusti Anom. Hari ini saya akan membawa podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Nah, kita ketahui bersama bahwa Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan aturan mengenai percepatan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak. Pertanyaannya adalah, siapakah yang bisa menikmati aturan ini? Kemudian fasilitasnya seperti apa? Mekanismenya bagaimana? Untuk bisa menjawab semua pertanyaan tersebut, izinkan saya mengundang teman saya sebagai narasumber. Silakan. Terima kasih, Bianom. Halo, Someton Pajak. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Gianyar. Salam kenal, Someton semuanya. Terima kasih telah hadir. Apa kabar? Sehat, semangat, bahagia. Seperti logo pelayanan kami. Optimis sekali ya. Boleh tahu apa sih pekerjaan dari penyuluh selain melakukan penyuluhan? Tugas kami selain itu, pasti kita jaga helpdesk, balas pesan singkat, media sosial, penyelesaian permohonan perpajakan, tugas ad hoc, terakhir melakukan edukasi kepada masyarakat. Diharapkan adanya perubahan perilaku. Saya kira penyuluh kerjanya cuma menyuluh, ternyata nggak seperti itu ya. Kemudian kalau terkait dengan media sosial, apakah rajin memantau media sosial yang terupdate? Atau mungkin sudah di switch off akunnya? Enggak dong, kita pasti aktif juga untuk melihat sosial media. Kenapa? Kita harus juga mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang kita, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga sebagai tolak ukur bagaimana kepuasan masyarakat atas pelayanan dan kinerja kita selama ini. Positif dan negatif adalah hal biasa. Apalagi mengingat bahwasanya pajak ini adalah kontribusi wajib dan sifatnya memaksa kepada wajib pajakan. Jadi kita harus paham betul mengenai hal ini. Walau terbiasa dengan komen yang tidak positif, namun ada juga pendapat yang masih saya rasa tuh kurang seret lah di hati saya. Apa contoh komen yang membuat tidak seret gitu? Mungkin lebih ke pendapat masyarakat secara umum. Masyarakat itu masih menganggap pajak itu malah memberatkan masyarakat kecil. Padahal kan selama ini kita ketahui bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal agar pajak ini bisa memberikan keadilan kepada seluruh elemen masyarakat. Oke, apa saja contohnya? Contoh yang pertama, adanya perlakuan pajak progresif, di mana yang mendapatkan penghasilan neto lebih besar, maka akan membayar pajak lebih besar pula. Contoh kedua, adanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana apabila penghasilan neto masyarakat di bawah batas itu, maka tidak akan dipotong pajak. Contohnya saja Tuan A statusnya belum menikah, belum memiliki anak sebagai tanggungan. Maka Tuan A ini akan memiliki PTKP TK 0, tidak kawin 0 tanggungan, nilainya adalah 54 juta per tahun. Jika sebulan sekitar 4,5 juta. Berarti bila UMP Bali kurang lebih 2,7 juta, tidak dipotong pajak ya? Ya, seperti contohnya. Jadi kalau UMP Bali 2,7 juta masih buat PTKP saya sebutkan tadi, jadi nggak dipotong pajak. Set. Kemudian contoh ketiga, ada naiknya batas tarif progresif lapis pertama. Jika sebelumnya batasannya itu 0 sampai 50 juta, sekarang penghasilan neto di batasannya dinaikkan jadi 0 sampai 60 juta. Ini bisa menghemat PPh yang harus dipotong sebesar 1 juta rupiah. 1 juta. Betul. Contoh keempatnya, ini khusus buat wajib pajak orang pribadi UMKM. Untuk wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki penghasilan kotor atau omsetnya masih di bawah 500 juta per tahun, maka tidak perlu membayar pajak lagi. Cukup lapor SPT tahunannya saja. Contoh terakhir yaitu Per 05. Ini yang terbaru. Per 05 ini mengatur tentang orang pribadi yang melaporkan SPT tahunannya dengan status lebih bayar. Ini kita akan proses lebih cepat daripada aturan sebelumnya. Seperti apa sih contoh dari SPT dengan status lebih bayar? SPT tahunan lebih bayar ini bisa terjadi karena wajib pajak yang sebelumnya sudah membayar pajak nih secara rutin tiap bulan misalnya membayar pajak, ternyata setelah lapor SPT tahunan dihitung-hitung ternyata lebih banyak pajak yang sudah dibayar sendiri daripada pajak yang terutang di SPT tahunan.
Atau bisa juga untuk wajib pajak yang penghasilannya sudah dipotong pajak oleh pihak lain. Nah, setelah diakumulasikan setahun, ternyata pajak tautannya nggak sebesar yang sudah dipotong tersebut. Nah, disitulah statusnya menjadi lebih bayar. Ini dapat kita lihat di SPT tahunannya wajib pajak. Berarti kalau kita lapor SPT tahunan itu tidak serta-merta dikit-dikit bayar, kurang bayar, tidak seperti itu ya? Jadi nggak semuanya pasti statusnya harus membayar lagi, enggak. Jadi sebagai informasi ya dia, untuk semua pajak juga, untuk status SPT tahunan itu terbagi atas 3. Yang pertama nihil, berarti pajaknya nggak ada yang kurang atau nggak ada yang lebih. Kedua, kurang bayar. Nah, berarti masih ada pajak yang harus dibayarkan dari SPT tahunannya. Nah, yang ketiga adalah lebih bayar. Lebih bayar ini ya berarti pajak yang terutangnya masih lebih kecil daripada yang sudah dibayarkan. Yang dapat mengalami status PTLB ini secara umum sih biasanya kita temui ya. Setiap hari itu mungkin SPT tahunan untuk agen asuransi atau para dokter. Oke. Kemudian seperti apa sih proses SPTLB ini ketika mungkin ada SPT yang masuk? Jika SPT tahunan sudah dilaporkan oleh wajib pajak dan statusnya lebih bayar, maka kita sebagai penyuluh pajak pasti akan meneliti kelengkapan SPT tersebut. Setelah itu, status hukum WP tersebut kita cek juga. Kebenaran pengisiannya pada benar, apakah bukti fotonya ini sudah sah, dan perhitungannya sudah sesuai. Nah, ini juga kalau sudah sesuai semua, maka kita akan kabulkan SPT tersebut. Berikutnya, kita akan mintakan nomor rekening kepada wajib pajak untuk dilakukan pencairan. Tapi perlu dicatat, yang mentransfer atau mencairkan kelebihan pajak ini bukan dari pajak langsung ya, tapi kita bekerja sama dengan pihak KPPN. Nanti akan dikembalikan sesuai dengan jumlah lebih bayar dalam SPT tahunan, kecuali ada utang pajak yang ditemukan saat kita akan mencairkan tersebut. Kalau ada utang pajak, ya berarti kita utamakan membayar utang pajak tersebut terlebih dahulu. Jika ada sisanya, kita kembalikan ke rekening wajib pajak. Coba tak ulang. Jadi mulai dari diterima lengkap, berarti kita meneliti kelengkapannya, lampirannya, kemudian kita hitung, kita bantu cek hitung benar apa enggaknya, bukti potongnya sesuai apa enggak, dan proses panjang itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini tergantung dari wajib pajaknya sendiri. Ketika lapor SPT tahunan LB ini, apakah mencentang pengembalian pendahuluan 17C, 17D, atau restitusi 17B. Nah, apa saja bedanya dari 17C, D, dan B? Jadi 17C misalnya, untuk SOP-nya sendiri 17C ini adalah 1 bulan. Tapi wajib pajak harus memiliki namanya SK WP patuh. Kemudian 17D lamanya adalah 15 hari kerja. Sedangkan untuk restitusi 17B lamanya adalah 9 bulan deh. Dan ini pun masih dapat diperpanjang selama 2 bulan. Dan untuk yang memproses LB ini adalah khusus untuk 17C dan 17D akan diteliti oleh penyuluh pajak, oleh saya misalnya. Kemudian untuk 17B akan dikerjakan oleh fungsional pemeriksa dengan proses pemeriksaan. Ada yang menarik, terutama dari 17B, karena 17D itu kan tadi dijelaskan pengembalian pendahuluan 15 hari kerja, kemudian 17C 1 bulan, 17B sendiri, lama banget, 9 bulan baru selesai. Lama banget. Karena itulah lamanya itu, pemerintah mengeluarkan per 05 ini. Belakangnya adalah memberikan fasilitas bagi wajib pajak yang statusnya lebih bayar agar prosesnya itu dipercepat. Oke, jadi mungkin seperti andai saja saya masyarakat awam, kemudian ada kelebihan pembayaran pajak, saya nggak tahu nih harus centang di mana nih. Mungkin yang udah biasa atau yang lebih paham atau punya konsultan pasti tahu yang paling bagus adalah 17D contohnya. Tapi karena saya tidak paham, saya centang 17B. Nah, berkat ada per 05 ini, saya juga bisa menikmati fasilitas ini. Nah, tapi siapa saja sih yang sebenarnya bisa menikmati fasilitas ini? Apakah semua wajib pajak? Untuk yang dapat menikmati fasilitas ini, tidak semua wajib pajak nih. Sayangnya seperti itu. Jadi hanya wajib pajak orang pribadi yang bisa memanfaatkan fasilitas ini. Itu pun jika memenuhi syarat 17D tadi, yaitu jumlah lebih bayarnya hanya sampai dengan 100 juta. 100 juta. Kalau melewati 100 juta ya berarti nggak memenuhi kriterianya. Berarti hanya WP orang pribadi ya. Betul. Dan lebih bayarnya tidak sampai lebih dari 100 juta. Betul, batasannya 100 juta.
Lalu seperti apa sih definisi percepatan per 05 ini? Untuk khusus per 05 ini gambarannya seperti ini. Jadi apabila wajib pajak orang pribadi mengajukan permohonan pengembalian dengan memilih untuk diperiksa, berarti tadi dia centangnya 17B ya pilihannya, maka akan harusnya diproses secara pemeriksaan. Nah, maka dengan per 05 ini kita akan kerjakan dengan mekanisme pengembalian pendahuluan agar bisa segera dikabulkan. Itu pun hanya apabila wajib pajak tersebut setuju dengan fasilitas ini. Berikutnya, permintaan rekening biasanya kita lakukan setelah SKP PKP ini terbit, yaitu 15 hari kerja setelah diterimanya SPT secara lengkap. Nah, melalui per 05 ini, dari 15 hari tadi, sekarang kita bisa proses 5 hari kerja saja. Dan kita akan langsung minta rekening wajib pajak. Yakin 5 hari? Jadi dari 17B yang hampir 9 bulan, ternyata 5 hari kerja sudah dimintakan rekeningnya. Gila, ya ekspres banget ya semua. Jadi harapannya sih berarti dengan fasilitas ini masyarakat jadi lebih sukarela untuk melaporkan SPT tahunan sehingga kepatuhannya juga meningkat. Amin. Dan tax ratio Indonesia sendiri itu udah meningkat ya, menjadi 10% dibanding negara lain. Namun masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan, yaitu sekitar 15%. Ya kelihatannya angkanya kecil, tapi kalau dilihat dari jumlah wajib pajak yang cukup banyak, terasa cukup berat ya. Lumayan, Pi. Tidak apa-apa. Ya semoga dengan adanya aturan per 05 ini, kemudian juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sekali lagi itu adalah harapan dari Mas Penyuluh. Betul sekali. Oke, kemudian apakah aturan per 05 ini sendiri sudah berlaku? Sudah dong. Malah kami kemarin udah lemburkan di kantor karena sejak aturan ini berlaku sudah ada beberapa SP tahunan lebih bayar yang masuk kriteria ini. Jadi kita sudah laksanakan agar HKWP terpenuhi tepat waktu. Oke, tapi apakah yakin dengan per 05 ini wajib pajak tidak ragu lagi untuk melaporkan SPT tahunan? Karena kalau berdasarkan dari pengalaman nampaknya wajib pajak masih takut untuk melaporkan status SPT-nya menjadi lebih bayar. Biasanya diusahakan untuk dijadikan nihil seperti itu. Apakah manfaat per 05 ini bisa membantu? Ya, jadi untuk per 05 ini pasti karena jatuhnya fasilitas ya pasti memberi kemudahan kepada wajib pajak. Yang pertama mungkin gambarannya jika wajib pajak tadi memilih itu diperiksa karena mungkin bisa jadi salah pilih ya. Wajib pajak di SPTNB-nya mencentang 17B. Nah, maka dengan per 05 ini, maka di kantor pajak kita akan proses secara penelitian, nggak lewat pemeriksaan lagi. Oke. Pemeriksaan tadi kan makan banyak waktu lama, prosesnya pun berbelit-belit akan repot lah ketemu dipanggil kantor pajak. Nah, dari per 05 ini kita akan proses secara penelitian oleh penyuluh pajak. Oke. Yang kedua, waktunya sendiri dari 9 bulan dan itu bisa dimaksimalkan tambah lagi 2 bulan. Nah, prosesnya sekarang tinggal 15 hari. Selesai nih. Banyak kayak potongannya dari 9 bulan jadi 15 hari. Terus yang ketiga, wajib pajak santai saja, nggak usah datang ke kantor pajak lagi, nggak usah ketemu petugas pajak lagi, tinggal menunggu di rumah. Nanti malah petugas pajak yang akan mengirimkan surat untuk memberitahukan bahwa apakah bersedia untuk diproses dengan penelitian pengembalian pendahuluan. Jika wajib pajak bersedia, ya tinggal tunggu, kita akan minta nomor rekeningnya. Luar biasa. Berarti semeton pajak yang perlu kita ketahui adalah satu, tarif PPh itu progresif. Berarti semakin besar penghasilannya, semakin besar pula kena pajaknya. Jadi lebih memberikan rasa keadilan. Yang kedua, adanya PTKP. Sehingga apabila penghasilan kita di bawah PTKP, tidak akan dipotong pajak. Yang ketiga, batas tarif progresifnya itu sudah naik juga dari yang sebelumnya 0 sampai 50, sekarang sudah jadi 0 sampai 60, sehingga ya lumayan hemat 1 juta. Yang keempat, untuk orang pribadi, UMKM, omset setahun di bawah 500 juta itu tidak perlu melakukan pembayaran pajak, lapor SPT tahunan nihil saja. Yang kelima, bagi wajib pajak yang ternyata status SPT tahunannya lebih bayar, tidak perlu laku lagi dengan per 05 ini ya. Karena satu, manfaatnya tidak melalui mekanisme pemeriksaan. Kemudian yang di bawah 100 juta itu dari waktunya sebelumnya 17B adalah 9 bulan menjadi hanya 5 hari kerja sudah dimintakan rekening dan 15 hari sudah selesai SKP PKP.
Kemudian tidak perlu datang ke kantor pajak, jadi tidak usah takut. Nah, Seperti itu ya Mas. betul sekali. Jadi ini diharapkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan apabila ada butuh pertanyaan, silakan hubungi kami, dan melalui podcast ini silakan Komen ya. komen di bawah saja jika masih ada pertanyaan yang belum jelas. Oke. Selain itu Semotong Pajak juga bisa follow IG kami @pajakgianyar ataupun follow IG pajaknya Kanwil Bali di @pajakbali. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Fajar atas segala informasi yang diberikan. Terima kasih juga sudah hadir dalam acara podcast Kecak kali ini. Akhir kata, saya Igusti Anom. Saya Nur Fajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Om Santi 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 Om.